Heboh-heboh pemain asing divisi putri di Proliga 2026. Stop dulu bangganya. Pada nyadar gak Volley-mania? Proliga 2026 Indonesia. Kita justru melihat fenomena yang menarik. Atau mungkin membingungkan. Pemain asing yang datang bukan bintang masa kini, melainkan mantan bintang dari masa lalu. Dan kumpulan pemain regional kalah di SEA Games 2025 Thailand. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apakah Proliga 2026 sedang membangun masa depan? Atau sekadar bernostalgia dengan masa lalu? Atau pemain bintang dunia masa kini ogah ke Proliga karena PVC yang amburadul? Mari kita bongkar satu persatu. Pelan-pelan. Tanpa emosi, tapi penuh fakta. Menyambut Proliga 2026 yang akan bergulir pada Januari 2026. Kompetisi voli tertinggi di Indonesia kembali menghadirkan 7 klub putri yang siap bersaing. 7 klub tersebut adalah Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan, Gresik Pupuk Indonesia, Jakarta Electric PLN, Bandung BJB Tanda Mata, Jakarta Livin Mandiri, dan Medan Falcons. Masing-masing klub ini tampil dengan penuh percaya diri. Bukan hanya memamerkan skuad lokal, tapi juga mempromosikan nama-nama pemain asing yang diklaim sebagai penguat utama tim. Mari kita lihat satu persatu. Jakarta Pertamina Enduro menghadirkan Yana Shcherban dari Rusia dan Wilma Salas dari Kuba. Jakarta Popsivo Polwan mengandalkan duet Republik Dominika, Yon Kairapena dan Betania de la Cruz. Gresik Pupuk Indonesia merekrut Oleksandra Bitsenko dari Ukraina dan Annie Mitchem dari Amerika Serikat. Jakarta Electric PLN memperkenalkan Neriman Osau dari Turki, serta Celeste Plak dari Belanda. Bandung BJB Tanda Mata mengusung Anastasia Guerra dari Italia dan Sonali Cidrao dari Brasil. Jakarta Livin Mandiri mengontrak Ceda Aktas dari Turki dan Anab Jelica dari Serbia. Sementara Medan Falcons datang dengan kombinasi regional, Enam Tin Hukuin dari Vietnam dan Del Palomata dari Filipina. Sekilas, nama-nama ini terdengar besar, benderanya banyak, negaranya kuat-kuat, sejarah pertandingannya panjang. Tapi, di titik ini kita perlu berhenti sebentar. Karena pertanyaan terpenting belum dijawab. Apakah pemain-pemain asing ini adalah bintang voli masa kini? Atau hanya mantan bintang yang kini tinggal nama? Jangan buru-buru tertawa. Jangan juga buru-buru membela. Agar Volley-mania lebih paham, kita tidak akan mencampur aduk semuanya. Kita akan membagi mereka secara jujur ke dalam 3 klaster besar. Pertama, klaster mantan bintang dan reuni kembali. Pemain yang pernah bermain di Proliga sebelumnya dan kini datang lagi di 2026. Kedua, klaster bintang redup di negaranya. Pemain yang belum pernah main di Proliga, namun juga bukan starter timnas dan tidak lagi jadi tumpuan utama negaranya. Ketiga, klaster regional Asia Tenggara. Pemain dari kawasan ASEAN yang bahkan di SEA Games 2025 pun tidak meraih emas. Dengan pembagian ini, kita tidak menilai berdasarkan emosi, tapi berdasarkan fakta dan konteks zaman. Mari kita telisik satu persatu. Kita mulai dari klaster pertama, klaster yang paling mudah dikenali, karena satu cirinya sangat jelas. Pernah bermain di Proliga sebelumnya. Artinya, ini bukan wajah baru, bukan kejutan, melainkan reuni. Nama pertama, Yana Shcherban, Rusia, kini membela Jakarta Pertamina Enduro. Yana bukan pemain sembarangan. Dia adalah mantan outside hitter top Eropa, pernah memperkuat tim-tim besar, dan tampil di level dunia. Namun mari kita lihat faktanya. Yana sudah bermain di Proliga pada 2023. Bersama Jakarta Pertamina Fastron. Kini, di 2026, dia kembali lagi. Usia, 36 menuju 37 tahun. Artinya apa?
Ini bukan proses regenerasi. Ini reuni pemain tua, pengulangan. Nama kedua, Betania de la Cruz, Republik Dominika. Kini kembali bersama Jakarta Popsivo Poluan. Betty adalah legenda. Tidak ada debat soal itu. Pengalaman segudang. Pernah tampil di VNL, Olimpiade, dan Liga Top Dunia. Tapi kita juga harus jujur. Di 2025, Betania sudah tidak menjadi bagian utama timnas Dominika. Dan di kejuaraan dunia 2025, namanya tidak lagi jadi sorotan utama. Usianya kini 38 menuju 39 tahun. Di Proliga 2025, dia sudah bermain. Dan di 2026, dia kembali lagi. Sekali lagi, reuni, bukan regenerasi. Nama ketiga, Neriman Özçal, Turki. Sekarang membela Jakarta Electric PLN. Neriman adalah ikon voli putri Turki era lama. Pernah jadi andalan timnas. Pernah mengangkat banyak trofi. Namun di 2026, Neriman sudah tidak lagi menjadi bagian timnas Turki, yang kini diisi generasi baru. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih eksplosif. Usianya 37-38 tahun. Dan ini juga bukan kali pertama Neriman ke Indonesia. Dia sudah pernah bermain di Proliga sebelumnya. Dan kini kembali. Nama keempat, Wilma Salas, Kuba. Juga di Jakarta Pertamina Enduro. Wilma dikenal sebagai oposite bertenaga. Punya power spike keras. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, karirnya lebih banyak berputar di Liga Asia ketimbang panggung elit dunia. Usia Wilma kini 34 tahun. Dan ia juga sudah tidak aktif di timnas Kuba, yang kini mengalami transisi besar. Sampai di sini, kita bisa tarik satu benang merah. Klaster ini diisi oleh pemain yang punya nama besar, punya chef panjang, punya masa lalu gemilang. Tapi juga, usia sudah di atas 34 tahun. Sebagian pernah main Proliga sebelumnya. Tidak aktif di timnas. Tidak tampil di event dunia terbaru. Sekali lagi, ini bukan hinaan. Ini hanya fakta zaman. Mereka adalah bintang masa lalu, yang kini dipanggil kembali untuk menerangi liga yang masih mencari arah. Pertanyaannya sekarang, kalau klaster pertama diisi mantan bintang, lalu bagaimana dengan pemain asing lain yang belum pernah main di Proliga? Apakah mereka bintang masa kini? Atau justru bintang yang meredup di negaranya sendiri? Kita masuk ke klaster kedua. Sekarang kita masuk ke klaster kedua. Klaster yang terlihat segar, karena beberapa nama belum pernah bermain di Proliga Indonesia. Namun penting dipahami, belum pernah bermain di Proliga tidak otomatis berarti pemain tersebut adalah bintang voli masa kini. Mari kita bahas satu persatu secara jujur. Ceda Aktas dari Turki kini membela Jakarta Livin Mandiri. Di Januari 2026, usia Ceda adalah 32 tahun. Turki adalah kekuatan besar voli dunia, tetapi Ceda bukan bagian dari generasi emas Turki saat ini. Ia bukan starter utama timnas dan tidak tampil di kejuaraan dunia 2025. Karirnya panjang dan profesional, namun statusnya jelas bukan bintang utama Turki masa kini. Ana Bjelica dari Serbia juga bersama Jakarta Livin Mandiri. Usianya di Januari 2026 adalah 34 tahun. Prestasinya luar biasa, juara dunia dan Olimpiade. Namun Serbia kini bertumpu pada generasi yang lebih muda, dan Bjelica tidak lagi menjadi pilar utama timnas pada kejuaraan dunia 2025. Ia datang ke Proliga bukan sebagai simbol masa depan Serbia, tetapi sebagai representasi era sebelumnya. Sonali Cidrao dari Brasil membela Bandung BJB Tanda Mata. Usianya di Januari 2026 adalah 33 tahun. Brasil adalah raksasa voli dunia. Namun Sonali tidak pernah menjadi starter utama timnas Brasil senior dan tidak tampil di kejuaraan dunia 2025. Pengalamannya banyak, tetapi pengaruhnya di level dunia terbatas. Anastasia Guerra dari Italia juga memperkuat Bandung BJB Tanda Mata. Usianya 29 tahun di Januari 2026. Italia adalah pusat voli modern, tetapi Guerra bukan pemain inti timnas Italia.
ia lebih sering menjadi pemain rotasi di level klub. Annie Mitchem dari Amerika Serikat membela Gresik Pupuk Indonesia. Usianya di Januari 2026 adalah 32 tahun. Amerika memiliki kedalaman skuad luar biasa. Namun Mitchem bukan bagian inti timnas dan tidak tampil di kejuaraan dunia 2025. Oleksandra Bitsenko dari Ukraina juga bersama Gresik Pupuk Indonesia. Usianya di Januari 2026 adalah 30 tahun. Ia pernah bermain di Proliga 2023 bersama Jakarta Pertamina Vastron dan kembali lagi di 2026. Di level dunia, ia bukan pilar utama timnas Ukraina dan tidak tampil di kejuaraan dunia terbaru. Jika kita simpulkan klaster ini, gambarnya menjadi jelas. Mereka berasal dari negara besar, punya pengalaman internasional, tetapi bukan starter timnas, bukan pemain kejuaraan dunia 2025, dan bukan wajah generasi terbaru negaranya. Sekarang kita masuk ke klaster ketiga, klaster regional Asia Tenggara. Di Proliga 2026, kawasan ini diwakili oleh Del Palomata dari Filipina berusia 30 tahun dan Enam Tin Huquin berusia 24 tahun dari Vietnam yang memperkuat Medan Falcons. Sekarang mari kita lihat prestasi regionalnya. Pada SEA Games 2025, Vietnam dan Filipina tidak meraih medali emas. Filipina bahkan finish di peringkat 4. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Jika Proliga ingin merekrut pemain Asia Tenggara, mengapa bukan dari Thailand yang menjadi juara SEA Games 2025? Atau, Thailand memiliki pemain starter timnas yang rutin tampil di level Asia dan dunia. Namun tidak satupun pemain Thailand hadir di Proliga 2026. Ini bukan soal meremehkan pemain Vietnam atau Filipina. Ini soal konsistensi arah dan logika rekrutmen. Proliga 2026 tidak kekurangan nama asing. Yang menjadi persoalan adalah konteks dan timing dari nama-nama tersebut. Banyak pemain asing datang dengan status mantan bintang. Sebagian datang sebagai pemain yang sinarnya sudah meredup. Sebagian lagi datang dari kawasan regional yang bahkan tidak menjadi juara Asia Tenggara. Sekarang bayangkan satu hal. Megawati Hangestri, usianya di Januari 2026 adalah 26 tahun. Masih sangat muda, masih di usia prime, masih lapar prestasi, dan masih relevan secara internasional. Saat banyak pemain asing datang ke Proliga di usia 30-an bahkan mendekati 40, pemain lokal Indonesia justru berada di titik terbaik karirnya. Ironinya terasa jelas. Pemain asing datang untuk menutup karir. Pemain Indonesia justru sedang membuka masa depan. Inilah wajah Proliga 2026. Antara ingin naik level, atau masih nyaman hidup dari nostalgia. Ini bukan soal benci, ini soal realita. Hingga hari ini, belum ada satupun pemain lokal yang benar-benar bisa menggantikan level Megawati Hangestri. Belum ada yang mampu mengisi ruang dominasi, konsistensi, dan mental bertarungnya di level tertinggi. Justru di titik inilah seharusnya Proliga mengambil peran paling penting. Pemain-pemain muda voli putri Indonesia tidak butuh idola yang sudah lewat masa emasnya. Mereka butuh panggung yang mempertemukan mereka dengan bintang yang sedang panas. Bintang yang masih bersinar, masih menyala berapi-api, masih lapar prestasi. Dan hari ini, ironisnya, sosok itu justru datang dari dalam negeri. Megawati, di usia 26 tahun, masih di masa puncak, masih relevan di level internasional. Masih menjadi standar tertinggi voli putri Indonesia. Bayangkan jika pemain muda kita setiap pekan harus berhadapan dengan bintang asing sekelas Megawati di masa primenya. Bukan sekadar menang atau kalah, tetapi belajar tentang mental juara, intensitas, dan standar dunia yang sesungguhnya. Proliga seharusnya menjadi ruang pembakaran generasi, bukan ruang nostalgia. Karena Liga Besar tidak dibangun dari nama masa lalu. Liga Besar dibangun dari pertarungan para bintang yang sedang menyala. Meskipun demikian, kita tetap mendoakan agar Proliga 2026 berjalan lancar dan menyala. Apapun itu, pilihan sudah dibuat dan keputusan telah diambil. Kini tinggal bagaimana liga ini dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Semoga semua yang terjadi musim ini benar-benar menjadi pembelajaran. Bukan hanya untuk klub, bukan hanya untuk federasi, tetapi untuk arah masa depan voli putri Indonesia.
Karena pemain muda Indonesia haus inspirasi, haus prestasi, haus tantangan yang nyata. Sejajarkan mereka dengan pemain yang memang sedang berprestasi, yang masih berada di puncak performa. Bukan sekadar mantan prestasi, bukan bintang yang meredup, apalagi yang bahkan tak membawa prestasi berarti. Proliga seharusnya menjadi api, bukan bayangan masa lalu. Proliga, oh Proliga. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih, menurut saya. Kayak gitu.